Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Alhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi جعل هذا اليوم عيدا وسعادة للمسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون والحاضرات في هذا المجلس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita rayakan hari raya Idul Fitri dengan penuh rasa haru. Keharuan yang pertama adalah kita diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah, sekalipun dengan protokol kesehatan yang ketat sekali. Tetapi ini salah satu nikmat dari Allah. Kita harus syukuri nikmat ini. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan mendapat kebaikan dan ganjaran yang banyak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keharuan yang kedua, kita berpisah dengan bulan suci dan agung, bulan yang berkah, bulan yang dilipatkan setiap kebaikan yang kita lakukan bahkan dilipatkan kembali oleh Allah menjadi 700 kali lipat. Maka tidak heran kita yang asyik, kita yang senantiasa mengisi bulan Ramadan dengan ibadah yang banyak merasa terharu ketika kita berpisah dengan bulan suci Ramadan ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam satu hadisnya, malaikat pun, bumi dan langit pun menangis ketika umat baginda Nabi berpisah dengan bulan suci Ramadan. Idza kana akhir Ramadan bakatis samawati wal ardh. Ketika akhir Ramadan, maka menangis langit dan bumi. Ketika itu ditanya oleh malaikat,
Menangisnya pun sambil berkata, musibatun li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini musibah buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul berkata seperti itu, sahabat bertanya, "Ayyu musibatun hiya ya Rasulullah?" Musibah apa ya Rasulullah yang tengah terjadi di umatmu di akhir Ramadan? Bidhahabi Ramadan, mereka berpisah dengan bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan itu bukan hanya agung, bukan hanya berkah. Seluruh nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, merasa iri mereka semua dengan Rasulullah dan umat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Ramadan ini ada malam yang begitu mulia, yakni malam 1000 bulan ataupun malam Lailatul Qadar. Terharunya langit dan bumi karena kasih dan cintanya kepada Rasulullah dan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah memberikan pelajaran kepada kita yang begitu banyak. Di mana di Ramadan itu Allah siapkan sarana untuk kita menemukan jati diri kesucian diri kita. Ketika berada di Ramadan, manusia dikembalikan lagi dalam keadaan keluar dari Ramadan menjadi manusia yang suci, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Dan itu kesempurnaan manusia, jamaah sekalian. Karena dulu di alam rahim kita pernah mengadakan satu perjanjian dengan Allah, alastu bi rabbikum. Ketika Rabb ditanya, siapakah aku ini bagi kalian? Apakah engkau mengakui aku ini Tuhan kamu sekalian? Qalu bala sahibna. Kami bersaksi, ya Allah, engkau itulah adalah Tuhan kami. Ketika Ramadan, kita melatih diri kita, menjaga kesabaran kita, mengerem nafsu kita, supaya kita kembali menjadi manusia yang bertemu dengan jati dirinya. Maka orang-orang yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, dia menjadi manusia yang suci, bersih dari dosa ketika keluar Ramadan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah satu kebaikan buat kita. Kita memiliki 4 mutiara emas yang Allah berikan pada tubuh kita. Kata Nabi, ada 4 mutiara emas pada diri kita yang dititipkan kepada tubuh kita. Yang pertama adalah akal, itu mutiara emas kita. Yang kedua adalah agama, itu mutiara emas kita. Yang ketiga adalah sifat malu. Itulah keagungan manusia, memiliki sifat malu dibandingkan dengan makhluk yang lain. Yang keempat, manusia memiliki amal soleh. Tapi 4 mutiara ini akan dihancurkan oleh 4 hal. Yang pertama, akal akan dihancurkan dengan fal. Ghadabu yazilu aqla. Sifat marah akan menghancurkan akal sehat. Seorang suami ketika marah dengan istrinya, dia sanggup memukul istrinya dan menyakitinya. Maka Ramadan mendidik kita supaya kita rem sifat marah.
Kemudian yang menghancurkan mutiara yang kedua agama kita adalah wal hasadu yaziluddin. Sifat iri, dengki itu menghancurkan agama kita. Kita berpenampilkan memiliki sorban, memiliki peci, pakai topi haji, tetapi kalau hati kita ada syirik, dengki di dalamnya, hancur nilai agama yang kita miliki. Karena dengan sifat syirik dan dengki itulah terjadi percekcokan, tidak ada kedamaian di dalam satu tempat. Karena yang ada adalah sifat selalu buruk sangka kepada sesama. Kemudian yang ketiga mutiara yang akan hancur pada diri kita yang kita miliki sifat malu adalah dengan tomat, dengan serakah. Orang kalau tidak ada punya sifat malu lagi, akan dia ambil harta orang lain dengan cara yang tidak halal. Dia akan cari rizki, yang penting gua dapat. Urusan halal, haram, urusan nanti di kuburan. Ketika kita tidak memiliki sifat malu, maka hancurlah mutiara itu. Yang keempat, yang akan menghancurkan mutiara yang kita miliki amal soleh adalah fal ghibatu yazilu amalus soleh. Sering membicarakan kejelekan orang itu akan menghancurkan amal soleh yang kita miliki. Marilah momen Idul Fitri ini kita jadikan pelajaran buat kita untuk menjadi sosok manusia yang memang sudah terlatih dan terdidik waktu Ramadan yang telah lalu dengan menahan nafsu, menjaga diri, menjaga tubuh kita dari maksiat, agar ke depan kita memperoleh aidina wal faizin, manusia yang kembali, manusia memperoleh kemenangan karena memang kita bisa mengendalikan nafsu kita untuk senantiasa ibadah kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jangan meninggalkan tempat dulu, ada khutbah yang kedua.